kayak teman-teman kadang kan ada acara kita liput itu kan isu eksidental, jadi cuma membahas tentang acara itu berlangsung. Tapi kalau isu ini kita lebih ke mencari di balik keadaan yang apa ya, keadaan yang sedang terjadi, yang seperti cara dibilang yang bak sampah tadi kan pasti ada manajemen yang kurang atau manajemen yang berpotensi ada kesalahan. Itu kan itu yang kita sebut isu atau angle. Jadi itu. Terus kalau seorang jurnalistik kan tadi yang ada mata itu melihat kejadian lingkungan sekitar kita. Terus kita harus juga memfungsikan hidung. Bagaimana kalau kita mencium misalnya kita keliling, kita mencium bau tidak enak, apakah itu adalah mayat ataukah sampah ataukah limbah gitu kan. Jadi seorang jurnalis itu harus pintar bertanya dulu. Jadi kita akan tahu isu itu dan kita akan peka. Ketika kita peka kayak gitu tadi, kayak kalau kita mencium bau itu pasti kita harus berpikir lebih jeli. Jelinya itu seperti kayak tadi bau, misalnya busuk, apakah itu mayat, apakah itu sampah, apakah itu limbah dan lain-lain, apakah ada hal yang lain. Nah itu bisa membuat isu itu nampak. Seperti kayak misalnya kalau ada sampah di kampus tadi kan, berarti isu kebersihan itu sangat minim, jadi bisa diangkat sebagai berita, bisa dibuat beberapa angle. Kalau misalnya isu ada isu lingkungan, isu kalau di sampah di lingkungan, kalau di kampus ada kayak di dekat kampus seperti BEM dan lain-lain, itu juga sebagai isu. Ketika diangkat isu itu program kerja yang dijalankan BEM itu bisa diangkat, misalnya BEM atau DEMA ya, DEMA kalau di universitas namanya BEM, itu kan pasti punya program kerja. Nah isu program kerja itu apakah berjalan, apakah tidak, apakah bermanfaat untuk mahasiswa ataukah tidak, itu kan bisa dibuat angle dari isu itu kan seperti itu. Jadi yang menurut saya itu isu itu kayak topik apa yang bisa kita liput dari beberapa angle, seperti kayak tadi di politik di kampus kayak BEM, bagaimana program-program BEM, bagaimana dinamika BEM, apakah programnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, apakah program itu berjalan. Itu termasuk pencarian isu yang di sekitar kampus. Misalnya kalau ada acara kampus, apakah acara itu misalkan di COVID ini kan, apakah acara itu misalnya mematuhi protokol kesehatan atau tidak, itu bisa dibuat suatu angle yang angle berita itu seperti itu. Jadi sangat penting itu. Kalau tadi kan di mata, untuk kita harus jeli melihat keadaan, sehingga akan tampak isu apa yang kita ambil. Tekniknya seperti itu kalau di cara pelitian saya alami. Terus kita juga memanfaatkan indera pendengar. Jadi setiap kabar itu kan kadang kan informasi itu kan datangnya itu ada yang sedikit-sedikit. Misalnya nih waktu itu saya liputan features tentang apa istilahnya itu, potensi ya kemarin tuh potensi daun jeruk itu kan saya itu pernah dengar dikasih tahu
bahwa daun jeruk bisa membasmi hama. Oleh karena itu kan cari narasumber yang penelitian itu. Jadi kan isu tentang pengendalian hama alternatif alami. Nah itu kan bisa dibuat jadi isu-isu pertanian itu seperti itu. Itu kan ya pendengar kita yang apa yang bisa mengolah itu. Jadi ada informasi-informasi yang kita dengar itu bisa menjadi bahan untuk mengolah isu itu. Jadi kadang kalau menurut saya itu isu itu bisa diolah. Yang ngolah siapa? Yang ngolah kita. Kita dapat jeli melihat keadaan dan pasti ada maksud dibalik keadaan itu, gitu. Kayak tadi yang sampah tadi. Nah itu kan memanfaatkan penglihatan, indera kita, penglihatan, penciuman, pendengaran, seperti itu. Ketika kita melihat data, misalnya kita data pengumuman peraturan atau gitu kan, kita harus jeli melihat itu, menganalisa itu. Jadi isu itu muncul kalau kita itu jeli dan menganalisa itu, menganalisa informasi itu. Misalnya teman-teman baca buku apa gitu, teori apa, misalnya kalau di pertanian ya, kalau saya tuh sering di pertanian, kalau di bidang lain belum paham. Misalnya kalau kita baca buku teori tentang kesuburan tanah gitu kan. Jadi isu itu bisa teori itu bisa kita benturkan ke keadaan yang realitas sekarang. Misalnya pertanian di Indonesia bagaimana, Kediri bagaimana, kita benturkan dengan teori itu. Nah itu bisa membuat angle untuk berita kita. Jadi seorang wartawan kalau jurnalis itu teknik pengambilan isunya seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan acara-acara aksidental itu jadi kurang bisa menggali dari itu. Seperti itu. Jadi kalau kita jadi wartawan ya harus peka bagaimana menggali apa makna di balik peristiwa seperti itu. Nah, itu yang sering saya lakukan sih. Sebenarnya ada tekniknya untuk menggali isu itu. Kalau teman-teman pernah baca teorinya yang ada di analisis wacana itu kan kita diajarkan untuk menganalisis makna di balik makna di balik peristiwa yang ada seperti itu kan. Waktu teman-teman ke JTD itu kan pernah gitu. Jadi bagaimana orang berkata itu maksudnya apa, dari mana tuh maksudnya, maknanya itu arahnya kemana, itu bisa dianalisa seperti itu. Seperti itu sih kalau teknik teknik pencarian isu yang sering saya gunakan. Kalau masalah teori itu mungkin saya belum begitu memahami tentang teorinya, tapi prakteknya seperti itu yang sering saya lakukan. Mungkin bisa langsung sharing aja. Kalau untuk menyampaikan itu kayak kurang pinter untuk menyampaikan. Tapi kalau misalnya sharing untuk kasih pertanyaan itu mungkin lebih bisa menjawab, lebih bisa digali lagi lah seperti itu. Untuk poin-poinnya seperti itu sih yang saya ingin sampaikan. Jadi kita harus peka itu, pandai menganalisis. Seperti yang ini contohnya baru saya lakukan itu kan tentang isu yang sedang ramai itu telegram Kapolri yang mengatakan bahwa media dilarang menyiarkan kekerasan yang dilakukan aparat itu kan sekilas biasa aja, tapi kalau kita bisa menganalisis itu kan bisa menjadi isu yang untuk konsumsi publik gitu lah. Jadi kan artinya kalau
Kapolri mengeluarkan surat telegram bahwa media tidak boleh menyiarkan kekerasan atau tindak penganiayaan polisi terhadap seorang itu kan sebagai pembatasan informasi publik ya. Jadi kan seolah-olah pembungkaman media. Media itu cerminan publik seperti itu kan. Jadi itu yang bisa kita gali kalau kita jeli untuk istilahnya itu jeli melihat situasi seperti itu. Jadi suatu teknik penggalian isu atau penggalian angle berita yang sering saya lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau di kampus itu kalau pengen bagaimana jalan angle itu kan bisa ke Dema, bisa ke Sema atau di luar kampus seperti itu juga bisa, ataukah pembelajaran daring ini kan juga bisa dibuat isu untuk pemberitaan teman-teman, ya, apakah berapa efektif seperti itu sebenarnya isu itu kita itu perlu banyak bertanya gitu kalau kita pengen mencari isu itu seperti itu. Dan setelah kita bisa bertanya itu, memberikan pertanyaan itu, sehingga kan kita perlu jawabannya itu. Jadi isu itu muncul ketika kita bisa banyak bertanya, seperti itu. Bertanya di pikiran kita, sehingga nilai yang harus disampaikan publik itu kita dapat gitu. Seperti itu. Mungkin langsung pertanyaan aja ya, bisa, soalnya kalau saya menyampaikan materi ini kan kayak materi itu minim saya bilang tentang jurnalistik. Mungkin kalau pertanyaan nanti saya benturkan ke pengalaman tuh mungkin lebih enak, lebih cair lah gitu misalnya. Barangkali dari audiens ingin lebih tahu secara mendalam bisa ditanyakan terkait ya mungkin pengalaman saya yang jawab. Soalnya kalau secara teori saya mungkin belum begitu dalam ya pembelajaran, cuma seringnya di lapangan sih, langsung praktek itu ya, sering saya gunakan seperti itu. Mungkin saya mengawali ya Mas. Oke, siap. Gini, saya itu punya tendensi biasanya menulis itu punya tendensi ke opini. Opini itu kan perlu banyak isu. Iya. Kita harus menganalisa isu-isu. Pertanyaan saya itu apakah bisa isu lama itu dikupas kembali tapi pakai pendekatan yang baru? Kira-kira bisa tidak? Kayak misalkan contoh satu, saya itu dulu pernah ingin membahas terkait dengan mobil listrik. Jadi dulu itu sempat punya keinginan untuk membahas tentang mobil listrik yang sekarang ini lagi booming. Banyak sekali produsen otomotif sedang berlomba untuk mengembangkan mobil listrik. Lalu bagaimana prospeknya di Indonesia itu? Artinya dari sisi produksi dalam negerinya itu prospeknya seperti apa? Lalu dengan tantangannya itu seperti apa? Karena dulu itu kalau saya membaca artikelnya mantan Menteri BUMN dulu, Dahlan Iskan itu sempat mengembangkan beberapa mobil listrik yang sekarang mati suri kalau menurut saya. Dulu itu ada Selo, terus kemudian ada Ahmadika itu yang warna hijau, terus kemudian ada lagi yang terbakar itu kemarin yang warna merah ya, sportcar itu tujuh sih. Nah, yang sekarang masuk musim angkut itu. Nah, sebenarnya ingin membahas itu, apakah bisa tidak kalau menggunakan isu lama tapi bisa menggunakan pendekatan yang baru gitu.
Iya. atau mungkin bisa diberikan apa ya, kiat-kiatnya lah. Oh iya, sebenarnya kalau isu itu lama apa enggaknya itu tergantung situasi kondisi sekarang ya. Soalnya gini, eh, isu meskipun lama kan ada terkaitan dengan sekarang. Kayak mobil listrik itu kan dulu pernah di kadang-kadang ada pencanangan, terus sekarang enggak, seolah-olah seolah-olah mobil listrik itu tenggelam itu kan, kok nggak ada kabar lagi, itu juga bisa dibuat dibuat opini. Jadi gini, isu itu ada itu ya, isu itu adalah suatu pemikiran awal pemikiran awal untuk disampaikan ke publik, dan opini, strike news, dan juga views itu atau cerpen lah, itu kan alat penyampaiannya, jadi teknik penyampaiannya. Jadi isu itu kan topik yang bisa, topik awal atau istilahnya kalau pernah ngomong tanda tanya awal, pertanyaan awal untuk disampaikan ke publik. Kan kalau kan misalnya mobil listrik kan dulu pernah dicanangkan untuk menteri DNN dulu. Nah sekarang seolah-olah mangkrak, seolah-olah nggak tenggelam lah, nggak seolah tenggelam, itu bisa digali lagi, dikaitkan dengan sekarang dan disampaikan dengan opini, itu bisa. Kalau misalnya dibentukkan dengan isu lama, sebenarnya bisa. Soalnya kan terkadang teori-teori lama atau sejarah awal, sejarah dulu itu bisa dikaitkan dengan sekarang gitu. Jadi selama itu masih relevan, itu bisa. Jadi emang isu itu bisa dikaitkan gitu. Misalnya isu mobil listrik itu dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan lingkungan, itu kan juga bisa tuh ya. Bagaimana di politik, bagaimana dulu politik bisa itu tentang itu buat apa, terus sekarang tenggelam itu bagaimana situasi politiknya, bisa untuk dikait-kaitkan, bisa. Jadi kadang itu informasi kan saya dikaitkan supaya jadi informasi yang utuh gitu ya. Misalnya kalau mobil listrik dikaitkan dengan lingkungan, sekarang kan lagi kita melawan tambang batu bara ya, yang semakin lama semakin mencemari lingkungan, dan kan itu kan juga sebagai bahan bakar yang juga semakin bahan bakar fosil ya, fosil yang semakin sedikit, sehingga harga BBM naik, dan perlunya listrik yang ramah lingkungan yang bukan pakai batu bara ya, itu bisa mobil listrik dikaitkan itu dengan bagaimana kondisi lingkungan, itu juga bisa opini. Nah cuma nanti kan apakah itu kaitannya bisa dikaitkan, itu kan tergantung kita menyusun opini itu kan. Kadang opini itu kan, kalau yang saya tahu kan opini kan harus ada gagasan di situ, gagasan apa yang ditawarkan gitu kan, data seperti ini, terus kita pemikiran apa yang ditawarkan. Kalau susunannya itu kayak gini, yang saya pahami, pertama kita membahas tentang kondisi sekarang, terus apa yang harus terjadi, apa yang sebaiknya terjadi, dan pendapat apa yang kita tawarkan gitu kan. Itu kan opini seperti itu nilainya. Jadi menjawab pertanyaan itu, menjawab atau gak menjawab itu kan menanggapi dari isu itu, seperti itu. Jadi isu lama atau baru itu tergantung kita meraciknya itu. Jadi itu. Nah karena ada teknik pengendalian isu, pencarian isu kan itu menghubung-hubungkan dan mencari makna di situ. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain ingin bertanya. Saya mungkin kalau pertanyaan bisa untuk dijawab. Jadi sharingnya kita jawab aja. Kalau teori, kalau kan itu agak kurang cair gitu. Jadi ilmunya kurang.
lain kalau memahami terkait dengan pencarian isu atau mungkin teknik bisa jadi inspirasi nanti apa ya jadikan tulisan mungkin barangkali bisa ya ditanyakan. bisa, karena sekarang saya rasa isu itu semakin apa ya, di kampus, kalau skala kampus itu banyak sekali yang bisa diangkat ke, kayak Pak, aku pernah dengar itu di SEMA kampus itu mengadakan pelatihan jurnalistik, kalau nggak salah waktu itu beberapa hari yang lalu, ada kabar dari Eko itu kan, SEMA kampus mengadakan pelatihan jurnalistik itu, kita bisa ditarik isu itu bisa ditarik. Nah, apakah jurnalistik itu penting untuk semuanya atau gimana? Nah, itu yang bisa ditarik tulisan seperti itu. Jadi kita itu bisa mencari bagaimana itu bermanfaat untuk publik ya. Dari acara, jadi tidak hanya mengabarkan acara, tapi di balik acara itu apa gitu. Jadi teknik menggali isu itu seperti itu yang bisa bisa dicari ya. Atau isu ataukah angle ya, seperti angle kita. Jadi nggak cuma monoton kita cari fake news kayak 51H terus kan, enggak. Jadi meskipun 51H kan ada value yang pengen disampaikan ke pembaca gitu. Ada sisi lain, ataukah kalau itu kan terlalu keras, mungkin bisa juga cari isu yang lunak, yang fun gitu kan, nggak bisa. Nah, isu itu bisa di, di disampaikan lewat opini, bisa dilihat untuk views atau track news atau in-depth gitu kan bisa. Jadi in-depth yang kayak reportase lebih mendalam itu kan bisa. Nah, mungkin ada ya bisa yang sharing. Mungkin dari adik-adik magang, teman-teman magang bisa tanya apabila perlu dikupas lebih dalam atau mungkin ada yang kurang jelas bisa diklarifikasikan ke Mas Pipit. Monggo. Kalau bicara ya gitu, itu langsung prakteknya seperti itu pengendalian, pencarian isu. Mungkin dari teman-teman bisa membaca sih, kayak sebelum kita liputan, kita juga bisa, kalau di area umum ya, area masyarakat itu bisa lihat berita dulu apa yang sedang ramai sekarang dibicarakan oleh media. Kita bisa cari di situ space mana yang kita bisa memasuki itu, seperti itu bisa kayak berbagi, dibandingkan sama beberapa media itu meliput tentang demonstrasi. Nah, demonstrasi misalnya di media A meliput kekerasan terhadap kericuhannya, terus ada media B meliput tentang uh, ada represif jadi aparat. Nah, kita bisa melihat itu, nah bisa melihat angle yang lain gitu. Jadi isu isu itu luas. Jadi misalnya isu lingkungan, nah itu luas. Lingkungan jadi gimana, lingkungan pencemarannya atau pengelolaannya, ataukah uh, pencegahan dari kerusakan, itu kan isu itu luas. Isu lingkungan, politik, dan isu yang lain. Jadi isu masih luas dan kita bisa melihat angle-angle-nya itu yang bisa dimasuki untuk menulis seperti itu. Kita bisa melihat keadaan sekitar kita, sehingga kita bisa mencari titik angle yang kita bisa buat untuk tulisan kita, seperti itu. Dan tinggal nanti kalau sudah menemukan isu dan poin-poinnya kita tahu, ya baru kita sampaikan ke berita ataupun views. Berita itu track news, views, atau opini, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita isu yang sedang hangat juga tentang
eh, presiden yang ke nikahan dan TV-TV menyiarkan nikahan itu. Nah, itu kan bisa dibuat angle menanggapi, bisa dibuat opini juga bisa. Apa 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 bermanfaatannya untuk publik? Apakah eh, itu bermanfaat untuk publik atau tidak? Atau dengan keadaan seperti ini ada misalnya di kebetulan kayak wabah kayak gini, pejabat publik malah mendatangi kerumunan pesta itu kan, itu bisa dibuat topik angle untuk opini terus dan menanggapi situasi sekarang seperti itu. Masalahnya kan kalau penyusunannya kan, kalau disusun opini kan bisa masalahnya apa yang sekarang kita jadi, terus sebaiknya seperti apa, baru solusi kita bagaimana. Jadi itu kalau opini seperti itu. Kalau dibuat straight news mungkin lebih dalam lagi. Kalau maaf saya views mungkin lebih dalam lagi di bagian mananya, kayak di bagian tokohnya, si tokohkan itu, si tokoh-tokohnya itu jadi buat views seperti itu. Kalau misalnya topik isu lingkungan, ya, maaf isu pertanian, kita bisa angkat petani di lereng gunung, bagaimana akses airnya seperti itu kan. Ini lebih isu pertanian lebih dirinci lagi. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan isu itu, misalnya isu pertanian, kita cari angle-nya baruan, topik mana yang kiranya lebih menarik gitu. Itu isu itu luas. Kalau kita bicara isu itu luas sekali, dan yang saya jelaskan itu ada angle-nya, cara menilai angle itu banyak sekali. Isu bisa dibenturkan ke teori juga bisa. Misalnya keadaan sekarang terus dibenturkan ke teori yang ada itu juga bisa seperti itu. Mungkin itu ada yang mau sharing atau bertanya, silakan, monggo. Karena kalau menyampaikan itu kurang ya, nanti ada yang kurang jelas malah. Enak kita jawab enak. Monggo dari Albian, barangkali ada yang ditanyakan. Boleh, silakan sharing kita. Kaji bersama, ya kita sama-sama tahu. Kalau dibilang materi saya mungkin terlalu minim, nggak pede ya dibilang materi. Mungkin sharing aja lah, sharing pengalaman itu aja lah. Mungkin teman-teman. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Yang tanya ke Kak Pipit, gimana tantangan yang kakak alami dulu sebagai seorang jurnalis? Kakak sekarang itu jurnalis atau bagaimana Kak? Maaf. Oh ya. Sekarang ini saya lagi ngisi di arsmedia.online. Itu medianya PPMI Tiga Kediri, jadi gabungan dari LPM. Itu kita buat media yang medianya itu meliput area Kediri dan Jombang sebenarnya. Nah, sekarang saya itu nulis di arsmedia.online. Kebetulan jadi pemimpin redaksinya situ. Ya mungkin kakak bisa sharing gimana pengalaman tantangan kakak itu waktu jadi jurnalis gitu Kak. Terima kasih. Oh iya, kalau tantangan itu mungkin cek narasumber ya. Kadang isu yang kita buat kan, kalau di masyarakat umum itu tantangan mencari narasumbernya itu yang kadang isu yang pengen kita liput ternyata kesulitan untuk mencari narasumber, dan juga relasi itu kan kurang. Jadi cenderung kesulitannya tuh di bagaimana continue itu, karena terbentur oleh keadaan yang lain, kayak masih kuliah kan, lebih bagaimana waktu untuk mencari narasumber itu ya.
dari kontaknya kadang kayak gini dan seperti itu. Lebih di situ sih, dan juga kontinuitasnya produk itu yang dijaga. Tantangan di situ tantangannya. Tapi tantangan itu bisa dibuat enak. Terus selama ini aku liputannya tuh masih views sih, masih mencari ringan-ringan, nggak begitu berat. Nah, tadi baru-baru ini aja yang membahas tentang Telegram Polri itu yang hasil press release-nya Aji. Seperti itu sih, tantangannya seperti itu. Ya kita harus jeli-jeli mencari isu sih. Kalau di masyarakat itu lebih, kalau kita nggak jeli banget dan nggak banyak relasi itu kan sulit untuk mencari berita apa yang kita angkat gitu. Jadi lebih sulit kalau di umum. Kalau saya kalau nggak kita nggak jeli untuk mengambil pendekatan atau nggak ya nggak bisa menganalisis keadaan tuh sulit sekali kalau di kesulitan situ, kesulitan tantangan dari pers umum. Kalau di saya ya, pengalaman saya seperti itu. Mungkin itu. Baik Gimana? Kak, terima kasih. Selama ini teman-teman bagaimana? Sudah nulis di apa? News atau fake news? Biasanya teman-teman, ataukah cerpen atau biasanya kalau cerpen tuh bisa dibuat isu itu maksudnya gini ya. Cerpen itu juga cermin ke dari apa? Dari kondisi sosial. Nah gini, kalau teman-teman pernah baca itu cerpennya Cak Nun itu kan hasil dari apa ya? Dari pengalaman yang ditokohkan, yang ada ditokohkan maksudnya karakternya itu dibentuk. Nah, jadi seolah-olah dia itu hidup di sekarang, isu-isu sekarang gitu. Misalnya kayak Marquesot Bertutur itu kan menggambarkan kondisi lingkungan dan yang digambarkan melalui cerpen gitu, yang ada tokohnya Marquesot gitu ya. Jadi penyampaian kayak cerpen, terus fake news, views, dan opini itu kan penyampaian. Jadi kalau kita jeli kali isu apa dan angle kita itu bisa di banyak sekali produk yang bisa dihasilkan kalau kita jeli melihat isu itu. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa atau pengen bertanya lagi atau menanggapi lah, mungkin menanggapi, Mas sama harusnya gini apa, Mas sama salah teorinya gini gak apa-apa. Jadi sharing aja. Sharing Mas, izin. Oke, siap. Oke, terima kasih. Pertama mungkin sharing dulu ya, nanti saya mau bertanya juga. Nah, siap. sharingnya itu tadi baru banget yang Mas katakan tentang dari sastra kemudian isu itu bisa menjadi sastra juga, bisa menjadi news juga. Nah, saya juga merasakan soalnya di LPM sendiri saya itu pernah nulis news, cerpen, tapi saya sebenarnya lebih ke sastra cerpen itu sendiri. Nah, ketika membuat cerpen itu ya kadang saya sendiri juga melihat apa isu yang terbaru. Kemarin saya juga sempat nulis cerpen yang dipublish juga di LPM itu tentang pelakor. Iya. Kan kemarin pas pandemi itu isunya naik banget. Akhirnya saya bikin cerpen terkait isu itu. Mungkin seperti itu kalau sharing tentang saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu ketika kita melihat isu dalam membuat sebuah berita, apakah kita tentu harus memfilterkan isu itu karena kebanyakan sekarang kan dari media sendiri itu hal-hal yang cuma sensasi gitu. Tapi tadi Mas mengatakan kita juga melihat isu itu harus melihat media-media. Tapi kan banyak sekarang orang yang mengatakan kalau media orang itu arahnya itu nggak tahu kemana, cuma mengikuti masyarakat itu suka yang sensasi, akhirnya semua
semua berita menitik beratkan tentang sensasi ya. Pada intinya perihal uang itu biar banyak viewers, banyak penonton. Kalau menurut Mas sendiri bagaimana untuk menentukan isu itu? Pendeknya apakah itu sensasi, edukasi, atau bagaimana Mas? Terima kasih. Ya, kalau di jurnalistik tuh ada 4 ya, kayak saya yang saya pernah itu ada 4 untuk mungkin di pijakan kita. Informasi, edukasi, kontrol sosial, dan juga entertainment. Nah, isu itu bisa dilihat dari beberapa value ini. Apakah isu itu sebagai informasi, apakah dia sebagai entertain, menghibur, ataukah kontrol sosial, ataukah edukasi ya? Edukasi, kontrol sosial, informasi, sama infotainment atau hiburan. Jadi bisa di situ, angle di situ. Kalau misalnya kita pengen membahas tentang masalah pelakor tadi kan, itu kita kemana pengennya, value-nya kita pengen kita berikan, apakah value-nya cuma hiburan untuk gosip, atau kalau gosip itu bukan masuk di juga jurnalistik sih, tapi bisa dibuat pembelajaran. Kalau kamu pengen arahnya ke cerpen ya, mungkin bisa dibuat cerita itu sebagai pembelajaran juga bisa, mungkin bisa dibuat itu. Tapi kalau informasi kalau dibuat, ada juga isu yang dibuat kontrol, seperti kayak cerpennya Cak Nun tadi tentang Orde Baru, itu kan sebagai kontrol, dan dia menyampaikan pesan itu melalui cerpen. Kayak kalau masalah informasi kayak sejarah gitu kan, misalnya Bumi Manusia itu kan dia terinspirasi dari Tirta Suryo, Pramudia Atasur itu kan terinspirasi di gerakannya sejarahnya Tirta Suryo, dan dia dibuat sastra dan ditokohkan sebagai mimke itu. Jadi kan kadang juga sebagai informasi gitu. Tapi disastrakan jadi menjadi infotainment, menjadi hiburan. Jadi isu itu bisa dibuat sebagai menghibur juga kalau kita dikemas secara asik seperti itu kan, kayak cerpen kan gitu, atau dibuat views. Kalau cerpen sama views itu ada bedanya. Kalau views itu kan harus jelas di mana tempatnya, siapa orangnya, harus fakta. Terus di mana peristiwanya harus fakta. Kalau cerpen kan ditokohkan, ada khayalannya, ada kayak berlebih-lebihannya, dilebih-lebihkan, kayak dihiperbolakan, jadi kan itu bisa dibuat seperti itu, tergantung kita pengennya menyampaikan bagaimana, seperti itu. Kalau dibuat opini ya harus jelas, datanya harus jelas, isu lingkungan yang jelas datanya seperti apa, dan kita menawarkan seperti apa, menawarkan solusi kah, atau menuntut kah, atau gimana, itu di opini, tapi harus jelas. Cuma kalau dibuat pengennya isu ini bisa membuat edukasi secara menghibur, jadi pengen cerpen, jadi dibaca cerpen tapi berdasarkan pengalaman itu, dan nanti ada sedikit imajinasi yang ataukah teori yang pengen kita sampaikan diolah dengan kata-kata yang enak, jadi kan itu cerpen, dan itu bisa juga dibuat seperti itu. Nah, jadi pengolahan isu itu seperti itu. Jadi kita pengen mau apa, pengen isu itu sampaikan lewat apa, makanya ada straight news, ada views, ada bad news. Bahkan kalau kita isu itu kayak sensitif, itu teknik penggaliannya tuh bisa menggunakan investigasi gitu. Jadi ada teknik jurnalis investigasi untuk mendalami isu itu. Ada juga untuk kalau sains itu namanya jurnalisme sains. Kalau di sastra itu namanya jurnalisme sastra, itu kan dia pengolahan isu itu, sehingga nanti wujudnya seperti apa, sampaikan seperti apa gitu. Maka jurnalisme juga menyampaikan
berita, menyampaikan informasi, menyampaikan kontrol sosial, entertainment, dan edukasi, bagaimana mendidik, seperti itu. Jadi berita itu bisa, oh aku pengennya itu edukasi, berarti kayak liputan kesehatan, ya, itu kan juga bisa seperti itu. Isu-isu kesehatan, corona, bagaimana kita mengedukasi, jadi kayak membahas tentang protokol kesehatan. Bersekolah itu apa sih? Jadi obatnya apa, virus itu apa, dia dari mana asalnya, ya edukasi itu. Kita harus apa, protokol kesehatannya bagaimana, itu kan isu kesehatan yang kita pengen sampaikan edukasinya seperti itu. Atau mungkin sebagai kontrol sosial, kontrol berarti kan agak negatif, jadi maksudnya negatif itu agak curigaan, skeptis. Jadi apakah penanganan corona ini sudah baik di Indonesia, apakah bantuan sudah tersampaikan secara baik, apakah alat kesehatan yang dibeli pemerintah itu efektif. Nah kan itu isu kesehatan bisa banyak sekali yang angle yang kita bahas gitu. Mungkin ada sharing lagi dari teman-teman. Jadi kalau jurnalistik tergantung kita pengennya mengolah informasi itu seperti apa, seperti itu. Mungkin dari jurnal-jurnal dibedah atau gimana, itu bisa di isu itu bisa dari mana aja, bisa dari indera mata kita yang melihat situasi sekarang, atau kita membaca seperti yang teman-teman dengar saya sampaikan itu kan dari media-media. Jadi kita menyaring informasi dari media-media itu, ataukah dari jurnal-jurnal, ataukah dari penelitian, ataukah dari press release, ya itu menganalisa itu. Nah terus disampaikan melalui apa, fake news kah, views kah, opini kah, ataukah cerpen gitu, seperti itu. Mungkin teman-teman sharing lagi, boleh silahkan. Assalamualaikum Mas. Siap Mas Fajar, senior. Enggak, kita sama loh Mas. Saya mau sharing juga Mas. Boleh, monggo Mas Fajar, monggo. Sangat terbuka. Iya. Nah, kalau yang pernah saya pelajari di LPM Dedikasi nih Mas. Nah, kalau dalam manajemen isu itu ada 10 nilai berita kalau nggak salah. Nah, itu yang pertama magnitude atau pengaruh. Nah, pengaruhnya dari isu tersebut itu apa bagi publik atau bagi lingkungan sekitar. Nah, itu yang pertama, pengaruh. Terus ada lagi kehangatan atau aktualitas. Jadi kalau aktualitas itu penting banget karena dalam mengambil isu itu harus melihat situasi yang saat ini tuh apa tuh yang hangat dibicarakan oleh publik tuh, itu aktualitas atau kehangatan. Nah, terus selanjutnya isu yang menyangkut tokoh. Nah, jadi isu yang menyangkut tokoh ini nilainya juga tinggi karena apalagi kayak Presiden Jokowi yang menghadiri nikahannya Atta dan Eka. Nah, itu kan tokoh banget. Sebenarnya Jokowi sebenarnya itu hal biasa karena yang nggak biasa itu akun sekretariat negara yang mempublish itu yang nggak biasa. Itu. Terus kalau di kampus tokoh itu rektor, terus Dema. Nah itu kayak kebijakan Dema, rektor itu wajib untuk diliput. Nah terus selanjutnya kedekatan atau proximity. Jadi kedekatan itu seperti kayak kita harusnya membahas berita atau isu atau hal-hal yang ada di sekitar kampus. Kalau kita memang media kampus, boleh saja sih
keluar kampus, tapi mungkin hanya sebatas di luar yang lingkungan di Kediri Raya. Tuh. Nah, kalau dengan nilai kedekatan ini kan, jadi yang membaca itu kan jadi ngerasa kayak, oh jadi kemarin tuh anak peristiwa gitu, nah, kan jadi ngerasa kayak kedekatan loh, ada relate gitulah gitu. Nah, terus itu konflik, selanjutnya konflik. Semakin besar konflik atau konflik dalam suatu isu di daerah atau dalam lingkungan tersebut, itu bisa banyak untuk diliput. Kayak nih, misal rektor yang pingsan di tengah upacara, nah itu bisa diliput karena juga permasalahannya juga cukup tinggi. Terus atau rektor korupsi dana pembangunan perpustakaan, itu juga konfliknya tinggi, itu harus diliput karena konfliknya tinggi. Setelah itu pertama kali, jadi hal yang pasti pertama kali kita liput itu pasti ya harus banget diliput. Misal nih kalau di Kediri ya, yang lain belum meliput perihal bandara, nah kita nih meliput bandara, nah itu yang disebut eksklusif. Jadi kita media kita sendiri yang meliput, dan yang lain belum pernah meliput hal ini gitu. Itu pertama kali. Ada lagi itu human interest. Nah, kalau human interest itu lebih ke features sih. Features itu human interest. Jadi kalau perihal isu-isu prestasi, terus isu seperti menginspirasi, itu masuk human interest, dan itu biasanya lebih ke features. Terus selain itu yang terakhir ada itu unik. Nah, keunikan atau keanehan. Nah, jadi kalau suatu hal yang unik atau aneh dan tidak biasa kita tahu, itu wajib diliput juga. Tapi unik ini urutannya terakhir, maksudnya nilai beritanya lebih tinggi tokoh, kehangatan atau eksklusivitas, sama magnitude atau peristiwa yang penting. Terus ada lagi yang juga kadang menarik publik, itu berita perihal seks. Nah, berita perihal seks ini juga sering dibuat oleh media untuk menarik pembaca. Nah, tapi ini posisi berita seks ini juga rendah ya, maksudnya kalah nilai dari yang 3 tadi, karena seks kan itu kita harus hati-hati banget dalam meliput beritanya, dan itu kan sangat sangat berita seks itu rawan sekali untuk banyak yang menyinggung gitu. Itu sih ada 10 nilai berita tadi. Ya, kalau mau manajemen isu di suatu media. Iya, jadi kan setuju saya setuju. Soalnya itu masalah teori ya, teori emang nilai berita. Jadi meskipun maksudnya itu
kalau kita pengen cari isu itu kan harus menilai itu. Jadi misalkan kalau di lapangan kan aku pengen liputan isu tentang apa, pengen liputan tentang kampus ya, usaha kampus. Jadi kan kita harus mencari tentang nilai itu kan. Kita akan cari yang mananya, yang mananya sekarang kalau gunjangannya misalnya tokoh itu kan dari kan kak rektor tadi kan dikit mengguncang kan, itu yang bisa pilih kan. Kalau ada rektor kita pilih yang mana, pengen yang itu yang mana yang kita ambil gitu kan. Jadi kan angle gitu ya, misalnya angle-nya kita yang mana ya, sehingga nilai-nilai itu nilai-nilai sepuluhan ya bisa terpenuhi gitu kan hasil. Mungkin gitu menurut saya begitu. Jadi kan kalau kita bilang isu apa kan luas mas, ya kan? Kita perlu ambil angle yang sesuai dengan nilai itu. Kita pilih nilai yang mana, nilai itu yang eksklusif kah, ataukah yang itu bisa mengguncang ya, maksud dan diguncangannya lagi, pengaruhnya seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Fajar. Saya seperti itu. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama Mas, saya juga terima kasih. Mungkin itu tanggapan saya. Mungkin juga setuju kan sharing kita kan. Jadi jeli-jeli kita untuk menentukan pilihan mana yang ingin kita sampaikan ke masyarakat gitu. Banyak sekali itu tergantung pilihan kita. Makanya saya tadi kalau di wartawan kan harus punya kejelian mata, kejelian telinga, kejelian hidung untuk mencari apa yang kita pengen angle kita cari gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, monggo. Saya seperti itu ya. Saya kalau masalah isu cuma itu yang saya. Soalnya kan kalau masalah teorinya itu memang agak kurang saya. Tapi kalau selama ini aku cuma mengandalkan insting dan pengennya apa gitu kan. Gitu. Misalnya kalau mau liputan, ini bermanfaat untuk masyarakat, jadi aku ambil itu. Jadi gitu. Jangan gitu kalau aku. Kalau masalah teori harus apa itu kan kurang ya kalau istilah-istilahnya teorinya. Karena basicnya di pertanian dan jurnalis hanya untuk lapangan pengen apa gitu. Seperti itu. Jadi manfaatkan kejelian mata, kejelian telinga seperti itu. Supaya dapat informasi gitu aja. Ini teman-teman yang lain atau Mas Fajar mau nambahin, monggo Mas Fajar. Saya juga banyak dari Mas Fajar. pernah di LPM. Saya juga belajar sama Mas Fikir. Wes. Suka ada Mas Fajar. Gimana teman-teman yang lain atau gimana bertanya monggo. Soalnya emang kalau teoritis kurang, tapi pengalaman seperti itu selama Pengalamannya banyak ya. Oke, Nur Fadila Yola. Ya, jadi emang nilai berita emang banyak, itu 10 berita kan. Itu membantu kita untuk menentukan angle, isu juga tuh. Nah, pernah lihat atau pernah dengar breaking news di TV atau di suatu media nggak? Nah, ada kan kalau breaking news kan mereka kan ngangkatnya itu isu-isu yang hangat, yang nilainya tinggi, kayak peristiwa pesawat jatuh, terus gempa bumi, tsunami, itu seperti itu. Nah, itu biasanya TV atau media lain tuh dalam sehari full itu memberitakan breaking newsnya itu, karena memang dalam sehari itu yang hangat dan nilai beritanya tinggi itu kayak tsunami, bencana alam lah gitu. Ya benar. Yang banyak masyarakat lah kan, dan itu kan banyak masyarakat yang ingin tahu
di peristiwa itu tuh kenapa sih kok bisa terjadi gitu. Nah, itu juga masuk. Saya setuju juga. Dan itu kan kadang penyampaiannya kan juga lewat metodenya itu metode yang fake news ya, kayak singkat gitu kan. Kalau aja ya singkat, terus Iya. kadang kalau pengen lebih mendalam lagi dia cari keunikan lebih yang meskipun bisa jatuh ya kan, itu kan fake news kan cuma mengabarkan peristiwa hari ini jatuh 50 hari ya. Kalau kita lihat nilai berita yang keunikan itu kan bisa lihat ke bagaimana kondisi korban, bagaimana masalah korban, punya korban, misalnya korban tokoh yang juga ada tuh misalnya gitu. Jadi bagaimana kondisi waktu sebelum berangkat, kan jadi kan juga bisa dibuat views kan gitu, keunikan tadi meski yang hangat dan unik gitu kan bisa dipadukan dengan Mas Fajar ya. Halo Mas Fajar. Nah, Nah, gitu itu kan. itu Ada apalagi juga kalau ada yang korbannya itu tokoh besar kayak misal nih ya, presiden mau menaiki suatu pesawat terus jatuh. Nah, itu kan juga bagus untuk diliput juga. Jadi kan nilainya lebih tambah ya Mas. Jadi lebih tambah. Jadi kan ya hype news, ya hangat dan juga unik. Uniknya di situ tokoh itu kan bukannya pengaruhnya itu, dan juga uniknya eksklusif juga, kita tahu itu kan begitu. Mungkin itu yang menurut saya seperti itu. Jadi tetap dari nilai berita tadi kan bisa dipadukan, bisa bagaimana kita bisa melihat semuanya itu Mas. Bisa bagaimana isu yang kita ambil, angle yang kita ambil itu bisa memenuhi nilai-nilai itu. Kalau bisa lebih banyak ya malah bagus gitu kan. Guncangannya dapat, terus ketokohannya dapat, kayak tokoh dapat itu tadi, keunikannya dapat, eksklusifnya dapat ya, lebih enak. Jadi isu yang lebih kualitas itu yang dari kita yang dapat gitu kan. Jadi kualitasnya lebih bagus gitu. Seperti itu. Begitu Mas Fajar. Mungkin itu saya seperti itu. Itu kan ya kayak itu kan emang pada kejelian dan pengalaman kebiasaan itu. Jadi sering kita waktu jadi jurnalis itu kan kurang membiasakan mengambil itu gitu kan. Jadi kan misalnya terlalu berpikirnya itu terlalu biasa. Kalau mau lihat ke kampus ya, kalau cuma acara ya kita lihat acara aja. Jadi nggak bisa menggali lagi. Kalau kita bisa menggali lagi tentang dari 10 nilai tadi, itu lebih jeli kita untuk melihat bagaimana kondisi yang dibaliknya atau dibalik peristiwa yang terjadi itu lebih dapat kalau kita bisa menganalisis itu dan dikaitkan dengan mungkin dari peristiwa yang lain, sejarah ataukah teori ataukah apa gitu, lebih dapat nilai literasi seperti itu. Dan juga penyampaiannya kan menyampaikan views kah ataukah fake news ataukah opini dan lain-lain seperti itu. Mungkin gitu. Mas Fajar ada tambahan lagi atau teman-teman yang lain? Monggo. Enak kalau sharing ini, seneng ya. Enak, lebih cair gitu. Lebih enak, lebih ininya tuh lebih banyak gitu yang kita dapat dari diskusi ini kan, namanya kelas mengalir toh. Mungkin teman-teman yang lain atau Mas Fajar lagi, monggo. Saya lihat banyak sekali ya teman-teman. Jadi yang selama ini saya lihat di LPM itu kadang teman-teman itu yang kurang untuk menggali itu seperti itu. Tapi dedikasi udah dari dulu memang tempat saya belajar di dedikasi, kedua dengan saya juga seperti jadi PU saya
juga sama-sama bertugas mengalir. Itu jadi seperti itu. Selama ini kampus mahasiswa kan cenderungnya itu berita-beritanya itu cenderung perlawanan seperti itu. Jadi kadang ada nilai berita yang kurang diambil gitu ya. Keunikan itu kurang diambil. Rata-rata memang kutubnya pedes ya Pak, di LTM pedes sekali dan jeli untuk mencari data itu. Kadang juga tapi ada sisi keunikan dan ini kurang digali. Penyampaiannya cenderung keras kalau di LTM memang. Saya nilai loh, saya nilai itu kurang soft. Penyampaiannya cenderung emang pedes, tapi emang itu ciri khas plasma, ciri khas dari plasma Israel itu emang di situ enaknya. Kejeliannya tetap ada. Begitu mungkin teman-teman ada yang lain tanya ataukah memberikan tanggapan kalau bilang seperti itu. Video itu juga seperti itu ya, nilai-nilainya seperti sama kayak di tulisan. Kalau kita mencari isu itu Pak Moderator gimana? Ada saya ingin mengulik lebih dalam sedikit lebih dalam lagi terkait dengan biasanya itu kan kalau ini saya kebetulan seringnya nulis opini ya Mas ya, karena mungkin saya ya sambil belajar mengembangkan diri lewat tulisan itu karena menurut saya itu kalau prinsip saya seperti ini saya lebih suka menggunakan isu-isu lama yang mana isu-isu itu sebetulnya menarik gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengolah itu supaya orang itu akhirnya itu perspektifnya itu tidak mengarah ke bahasanya itu topik lama itu selamanya usang dan lain sebagainya. Saya itu mencoba untuk mendobrak dari sisi itunya karena contoh saya itu kayak contoh mobil listrik tadi, saya tuh merasa bahwa mobil listrik itu sudah kalau di tinjau ke belakang itu sudah dari 2011 2012 yang lalu gitu sisinya, tapi sekarang itu ya saya melihatnya prospeknya ke depan bahwasanya sekarang itu raksasa otomotif dunia, misalkan contoh yang secara lagi bumi itu Tesla yang gerakannya Elon Musk itu kenapa bisa mengembangkan mobil listrik yang sebegitu futuristiknya yang bisa dengan fitur canggihnya di tengah di tengah dominasi dari mobil berbahan bakar fosil. Tesla itu menghadirkan sebuah inovasi yang mana mengarah pada pengembangan mobil listrik yang selama ini mungkin raksasa otomotif jarang mengeksplorasi itu. Saya merasa itu bagus dikaji contoh terus dilihat dari prospek kesiapan Indonesia terkait dengan pengembangan mobil listrik itu seperti apa dan lain-lain. Kita dengan itu keluar jadi mungkin aku tanya ke Mas Fajar ya, gimana Mas untuk menggantikan sementara
yang aku bilang tadi, yang katanya tadi Mas Putut bilangnya soalnya nggak melihat isu-isu itu, baik itu lama maupun baru, itu tinggal kita bagaimana cara melatihnya supaya itu terlihat menarik. Mungkin kiat-kiatnya dari Mas Sadar gimana Mas? Aku tidak melihat ya. Wah, aku mau jangan loh. Ya, Lah menanggapi opini Mas Iqbal. Nah, ya kembali ke nilai berita. Nah, poin itu masuk enggak dalam nilai berita gitu. Terus, nah sebagai penulis kita yuk memposisikan diri sebagai pembaca. Kamu baca nih poin menarik enggak gitu. Terus juga gitu apa? Ya emang sih, saya di otomotif awang menang ke mobil Tesla ini lagi booming. Cuma mobil listrik lagi booming gak sekarang, atau otomotif yang menyangkut listrik tuh lagi booming gak gitu. Kan opini kan sebenarnya dibuat untuk menanggapi suatu isu. Tuh, kalau menurutku sih kayak gitu. Kalau Mas Pipit gimana? Oke, maaf tadi ada kayak putus sinyal. Untuk mungkin juga kalau pengen selama tergantung kita nilainya, kayak tadi nilai kita tadi kan, motif apa, apakah itu memiliki apa istilahnya keunikannya. Kalau emang itu emang pasti dibuat di publik ke masyarakat ya nggak apa-apa kan itu kan bagaimana tingkat informasi ke masyarakat tuh. Jadi kalau emang seneng itu emang menggali itu ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau nilai kita kan kuat nggak kuat itu tadi ya, seberapa nilainya kita tadi itu. Jadi ya nggak masalah kalau menurut saya, nggak masalah kalau pengen menggali lebih dalam isu-isu lama, itu nggak apa-apa dan tergantung kita. Tapi ya kita kalau di media ya pertimbangannya apakah ini bakalan seperti apa, komunikasinya seperti apa, terus apakah kalau hotspot yang bilang nggak hotspot kan kita dinilai literasi yang mempengaruhi. Kalau kita mau isu-isu lama, bagaimana isu lama itu jadi ada value yang lain, keunikan lain, itu kan perlu digali lagi. Dan opini kan tadi yang saya tadi disampaikan Mas Fajar menanggapi isu ya, ketika isu lama itu dikaitkan, kalau isu lama itu dikaitkan ke sekarang ya enggak, ya itu bisa menjadi tambah nilai kita itu kalau emang bisa dikaitkan, sehingga isu lama itu bisa menjawab ya sekarang gitu, ataukah ada hubungannya atau bahkan enggak gitu. Nah ya beberapa juga ada. Mungkin itu yang dari saya. terima kasih terkait dengan penjelasan baik dari Mas Fajar maupun dari Mas Bukit. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin sharing terkait dengan pendalaman isu. Oke, berhubung sudah jam 9 kurang 7 menit, kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Bisa ditarik kesimpulan bahwa isu yang penting yang mana jurnalistik, harus peka melihat fenomena yang ada di sekitarnya. Jurnalis itu dapat mendayagunakan seluruh indera untuk melihat hal-hal yang ada di sekitarnya, yang mana itu bisa menginspirasi jurnalis untuk diangkat sebagai sebuah isu atau mungkin nanti ditindaklanjuti fenomena tersebut untuk ditulis atau mungkin dikaji ya. Terus kemudian isu dapat
adanya sebuah isu itu berdasarkan apa? Berdasarkan analisa yang mendalam, seorang jurnalis melihat hal yang ada tadi. Terus kemudian itu berawal dari sebuah kejadian terhadap suatu hal, mana ada yang janggal atau mungkin ada sesuatu yang sekiranya menarik untuk dijadikan isu, maka itu bisa dieksekusi. Terus yang terakhir, adanya atau munculnya sebuah isu itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita terkait dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita, atau mungkin hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan apa yang terjadi itu. Jadi untuk memunculkan banyak isu, maka kita perlu menumbuhkan rasa skeptis kita. Lebih seperti itu. Terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Mas Pipit pada malam hari ini, dan terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang sekiranya itu bisa menambah kemampuan kita, dapat mengasah kepekaan kita terhadap fenomena yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Barangkali ada perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan di kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga atas sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Pipit yang meluangkan waktu di kita untuk bersedia sharing terkait dengan isu teknik penggalian isu dalam liputan jurnalistik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih juga Kak Pipit. Terima kasih. Kalau mau sharing, monggo silakan di warung kopi juga bisa.